sesuatu kepercayaan yang kita bawa dari dulu menyebabkan goyangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak dalam kehidupan kita, khususnya di tanah Jawa Barat ini, memiliki sebuah pemahaman dan kepercayaan yang sudah mendalam, bahwasannya kalau mau menikah jangan pada bulan-bulan tertentu. Biasa di bulan Safar, kalau nikah jangan di bulan Safar, jangan di bulan jangan di bulan ini, katanya itu bulan penuh dengan bala. Maka saya sampaikan kepada antum-antum semua, semua hari, semua bulan, semua minggu, semua waktu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Allah menurunkan sebuah bala pada suatu waktu kecuali pada waktu tersebut orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah turunkan bala kepada orang yang bermaksiat, bukan kepada sebuah tempat atau bukan kepada sebuah bulan. Ini kampung, ini desa, ini tempat bisa Allah berikan azab, bisa Allah berikan bala dan musibah. Apabila mereka banyak yang lalai kepada Allah, banyak di antara mereka yang lupa terhadap Allah, banyak di antara mereka yang tidak mengingat Allah. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan ini malam kita sama-sama berkumpul untuk mengingat Allah, kita sama-sama berkumpul untuk mengagungkan Allah, yang mana insya Allah dengan peringatan seperti ini menjadikan daf'ul bala, menjadikan ini kampung dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwan rahimakumullah, perkumpulan seperti inilah yang membuat kita semua dimuliakan oleh Allah. Perkumpulan saat inilah yang membuat kita semua diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir pada ini malam di dalam rangka tasyakur majelis ta'lim al-huda dan juga haflatul imtihan madrasah diniyah. Sesungguhnya yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah itu bukan hanya perkara madrasahnya saja, bukan hanya perkara majelisnya saja, tapi dengan hadirnya kita pada ini malam, semua yang hadir pada ini malam semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya duduk di kursi di atas di hadapan kalian lalu saya lebih mulia, bukan. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan dikarenakan sebab harta yang kita punya. Sebanyak apapun harta kalian, semewah apapun rumah kalian, semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak akan pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat, tahta, dan jabatan belum tentu akan membuat kita mulia di hadapan Allah. Oh, Anda pangkatnya RT, Anda pangkatnya RW, Anda pangkatnya lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden, belum tentu Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara, sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, pangkat jabatan Anda seorang ustadz, pangkat jabatan Anda seorang ajengan, pangkat jabatan Anda seorang habib, tiap tahun Anda bolak-balik pergi haji, belum tentu Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kok bisa begitu, Bib? Ini kita semua yang hadir cinta sama ulama, kita cinta sama kiai. Subhanallah, Tasikmalaya nggak perlu lagi diragukan kecintaannya terhadap para ulama. Cinta sama ulama, kami cinta sama ulama karena mereka mulia. Maka saya jawab, saudara, betul, seorang ulama memang mulia, ustadz mulia, kiai mulia, ajengan mulia. Mulia di mata manusia belum tentu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sampaikan seperti ini karena sesuai dengan sebuah syair di dalam kitab Suhbatuz Zubat. Kalau tidak salah itu syair nomor 8 atau nomor 9, masih awal banget. Bukan kitab tersebut, kitab Suhbatuz Zubat syair ke-789, saya lupa. Dan dalam syair tersebut disampaikan kepada kita, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Fa'alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, bi'ilmihi, dengan ilmunya sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan mungkin dapat lakoh. Lakoh itu julukan.
Nggak akan mungkin dapat julukan seorang ustaz kalau dia tukang mabuk, tukang zina dan nggak punya ilmu agama. Nggak mungkin dapat panggilan ajengan kiai kalau dia nggak punya ilmu agama. Seorang ustaz dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Tapi sayang, ilmihi lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan tidak sedikit untuk zaman sekarang orang yang mengaku memiliki ilmu agama, yang dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ajengan, dipanggil abuya, bukannya menghidupkan agama Allah, tapi sebaliknya mencari hidup dalam agama Allah. Mereka menjual syariat Allah, mereka memutarbalikkan hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka apa yang terjadi? Mu'adzab min qabli ubadil watan, akan diazab oleh Allah sebelum ubadil watan, orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Nah, saudara, lalu apa yang membuat kita semua dimuliakan pada ini malam? Lalu apa yang membuat kita semua diagungkan pada ini malam? Maka jawabannya tidak lain, tidak bukan sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa birrahmati, dan juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, dengan kedua poin tersebut, falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama fadlullah, yaitu keagungan Allah, dan yang kedua adalah rahmat Allah, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa fadlullah? Apa keagungan Allah? Karena kalau kita bicara tentang keagungan Allah, saudara, semua yang ada di sekeliling kita ini adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita mata yang bisa memandang, yang indah memandang, itu adalah keagungan Allah. Allah memberikan kepada kita hidung untuk bernafas, itu adalah keagungan Allah. Allah memberikan kita sempurnanya tubuh, itu adalah keagungan Allah. Allah menciptakan gunung, bukit, lautan, sungai, itu tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah. Lalu mana keagungan Allah yang dimaksudkan dalam ini ayat? Yang dimaksudkan dalam ini ayat untuk kita berbangga, berbahagia dengan keagungan tersebut. Allah tidak memerintahkan kalian bangga dengan gunung, bukit, dan lautannya. Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk bangga terhadap ciptaannya, tapi Allah sampaikan untuk bangga terhadap fadl Allah. Dan apa itu fadl Allah? Di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, tafsir Baghawi, Ayatul Ahkam, dan seluruh kitab tafsir para ulama disampaikan bahwasannya fadlullah fi hadhil ayat fahuwa kalamullah. Kemuliaan Allah di dalam ini ayat itu mencangkup daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang ada dalam Al-Quran itu tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, tanda kemuliaan Allah. Dan kita diperintahkan untuk berbahagia dengan adanya Al-Quran. Alhamdulillah. Pertanyaannya, saya tanya semua jamaah yang hadir, jawab yang kompak, di rumah punya Al-Quran apa enggak? Ya. Alhamdulillah. Dibaca apa enggak? Sorry, sokol. Mudah-mudahan omongan jadi doa. Yang perempuan sering baca Al-Quran apa enggak? Ibu-ibu sering baca Quran, Bu? Mosok, alhamdulillah. Tapi seringnya zaman sekarang, paling sering umat Islam baca Al-Quran itu seminggu sekali. Lebih sering baca Al-Quran apa nontonin HP? Al-Qurannya seminggu sekali aja, malam Jumat doang, itu pun baca Yasin doang. Ini yang saya ngomong fakta atau bohong? Fakta atau bohong? Kata saudara. Coba tanya sama diri sendiri, berapa banyak Anda pegang Al-Quran dalam satu hari? Dan berapa banyak Anda pegang HP dalam satu hari? Berapa banyak Anda baca Al-Quran dalam satu hari?
Berapa banyak Anda baca gosip dalam satu hari? Nggak usah aneh kalau umat zaman sekarang banyak yang dikasih bala oleh Allah. Kenapa? Karena melepaskan dan melupakan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah yang membuat kita mulia, yaitu dengan Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah. Ini yang menjadikan kita diagungkan oleh Allah. Terikatnya diri kita kepada Nabi, maka dimuliakanlah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara apapun yang terikat dan bersandar kepada Nabi sudah dipastikan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pun perkara besar, perkara sepele saja. Ini perkara sepele, saudara, yang mungkin kalian pakai, masuk kamar mandi dipakai, mau ke pasar dipakai, mau ke mall dipakai, masuk tempat buruk dipakai, masuk tempat baik dipakai, yaitu na'al ataupun sendal. Sendal ini jatuhnya hal yang biasa, bahkan bisa dikatakan hal yang hina. Nginjak kotoran, nginjak yang baik, menginjak yang buruk, hal yang hina. Hilang pun bisa beli lagi. Tapi kalau sudah sendal itu dipakai oleh Nabi, saya katakan sandal tersebut lebih mulia dari saya dan apapun yang ada pada tempat ini. Sandalnya Nabi lebih mulia dari kalian semua yang hadir pada ini malam. Kenapa? Karena sandalnya Nabi menginjakkan langsung di surga Allah dan bertatap muka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saya dan kalian belum tentu masuk ke dalam surga Allah, belum tentu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandalnya Nabi kalau dipakai sama Nabi langsung mulia. Apa yang tidak mulia dalam diri Nabi? Air kencingnya Nabi saja itu mulia. Air kencing Nabi mulia, saudara. Di saat itu Nabi sedang membuang air kecilnya yang berada dalam peperangan saat itu. Nabi sedang berada dalam peperangan. Nabi buang air kecil dalam sebuah kendi. Dibuanglah air kencing tersebut di dalam sebuah kendi dan Nabi taruh sebentar. Ada urusan yang harus dilakukan. Ketika Nabi keluar, ada seorang perempuan lewat, sahabatnya Nabi, sahabat perempuan Nabi lewat. Dipikirnya dalam kendi tersebut adalah air minum, saudara. Diminum sama itu perempuan air kencing Nabi. Nabi tahu, Nabi marah. Dan apa kata perempuan tersebut? Wallah, demi Allah, aku tidak pernah meminum air yang lebih segar daripada air kencingmu, wahai Nabi. Air kencing Nabi pun menjadikan sebuah kemuliaan. Darahnya Nabi, saudara, darahnya Nabi itu mulia. Darahnya Nabi itu agung. Terikat sama Nabi mulia. Saat itu Nabi sedang khizamah. Kalau bahasa sekarang sedang berbekam. Kalau kita bekam yang keluar darah penyakit, darah kotor. Kalau Nabi beda, saudara. Mulia darahnya, agung, suci, bersih darahnya. Kata Nabi, buang ini darah ke satu tempat yang tidak ada orang yang tahu tempat ini di mana. Akhirnya oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah dibuang ini. Abdullah datang buang itu darah. Selesai dibuang, Abdullah ditanya sama Rasul. Ya Abdullah, kau buang darahku di mana? Kata Rasul. Apa kata Abdullah? Aku buang darahmu, wahai Rasul, ke satu tempat yang tidak akan ada orang yang tahu kecuali aku dan Allah yang tahu. Di mana kau buang? Aku buang ke dalam perutku, wahai Rasul. Diminum darahnya Nabi. Lalu apa kata Nabi? Wallah, demi Allah, hai Abdullah, engkau tidak akan masuk ke dalam neraka Allah, karena neraka Allah haram menyentuh darahku, kata Nabi SAW. Darahnya Nabi mulia, kencingnya Nabi mulia, seluruh yang terikat kepada Nabi mulia. Habib itu ada dalam diri Nabi. Kalau kita kan sekarang nggak ada, nggak ketemu sama Nabi, Beb. Bagaimana kita bisa jadi mulia sedangkan kita tidak hidup dengan Nabi? Bagaimana kita bisa mulia sedangkan kita tidak sesama dengan Nabi? Bahkan sholawat pun jarang, Beb. Lalu gimana kita bisa mulia? Ayo kita buka kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah min Hadzul Talibin. Khawashi Syarwani karangan Imam Ahmad Asyarwani. Nah, dalam kitab tersebut itu adalah kitab penjelasan daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar.
Tuhfatul Muhtaj ini diambil dari kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam Nawawi. Nah, dalam kitab Hawashi Syarwani disampaikan kepada kita, inna afdhalal layali, sesungguhnya ada 4 malam yang paling afdal, 4 malam yang paling baik, 4 malam yang paling mulia, yang lebih mulia dari malam-malam yang lain. Apa malam tersebut? Yang pertama, mungkin dari 4 malam, mungkin kalian ada yang tahu. Ada malam Lailatul Qadar, ada malam Isra Mi'raj, ada malam Jumat, ada malam Nisfu Sya'ban, ada malam Nuzulul Quran. Tapi itu nggak semua masuk ke dalam 4 poin. Yang masuk ke dalam 4 malam yang mulia. Yang pertama Lailatul Itsnain, yaitu malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Yang terakhir Lailatul Jumu'ah, yaitu malam Jumat. Dari 4 malam, itu malam yang mulia, malam yang agung. Kita bahas pada ini malam. Kita jelaskan pada ini malam. Sebelum saya jelaskan 4 malam ini, saya jelaskan lagi kitab yang lain. Buka kitab Taqriratus Sadidah Alal Fiqih Madhab Syafi'iyah, halaman 60 sampai 70, fil babul ma', bab tentang air, paragraf keempat, bagian pojok sebelah kiri. Dalam sebuah syair disampaikan ada 4 air yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi 4 malam, sekarang 4 air. Apa saja? Yang pertama, ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi khariju ma baina yadayhi, yaitu yang keluar dari sela-sela jari jemari Nabi. Air yang ketika Nabi saat itu mengeluarkan karamah untuk diminum oleh orang-orang yang sedang kehausan, itu air yang paling mulia. Yang kedua, ma'uz Zamzam, air yang ada di sumur Zamzam. Mungkin di sini ada yang pernah minum air Zamzam. Yang belum pernah, saya doain langsung minum di Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga, ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar, ada di surga Allah. Wal akhir, dan adapun yang terakhir, ma'un Nil Mesir, air sungai Nil yang ada di Mesir sana. Ini 4 air, tadi 4 malam. 4 malam yang mulia. Malam nisfu nggak masuk, tapi itu malam tetap mulia. Malam nuzulul Quran nggak masuk, tapi itu malam tetap mulia. Dari keempat malam kita bandingkan satu persatu. Biasanya ini madrasah, intihan madrasah, ya. Berarti samenan kalau bahasa ininya ya. Samen. Biasa kalau samen itu kayak kemarin anak saya juga samenan. Ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Betul atau tidak? Betul. Sama kan di sini juga ya? Sama. Juara 1, juara 2, juara 3. Atau mungkin ada 1 harapan, 2 harapan, 3 harapan. Juara 1, juara 2, juara 3. 3 orang murid yang juara dari anggap saja 40 murid. Apakah 3 orang murid ini lebih baik dari 40 murid? Jelas, karena dia mendapatkan juara. Apakah 40 murid yang tidak juara itu jelek? Tidak. Mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Mereka memiliki daripada kemuliaannya masing-masing. Mungkin ada murid yang nggak pintar matematika, tapi dia pintar fisika. Mungkin dia nggak pintar fisika, tapi dia pintar dalam ekstrakurikulernya. Makanya saya kasih tahu juga nih buat para guru-guru di sini, kalau ada yang jadi guru sekolah, jangan pernah memaksakan ikan untuk naik pohon. Jangan pernah memaksakan monyet untuk berenang. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan berarti anak-anak nih sekolah, ibu-ibu juga saya kasih tahu nih, orang tua nih. Kalau punya anak di sekolah, anaknya matematikanya nggak pintar, nggak bisa ngitung, jangan dipukulin. Bisa jadi dia nggak bisa ngitung, tapi bahasa Sundanya bagus, bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, sejarahnya bagus. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Betul atau tidak? Betul. Nah, ini kita balik lagi ke dalam 4 malam. 4 malam lebih mulia dari malam yang lain. Juara 1 sudah pasti lebih mulia dari juara 2, lebih unggul dari juara 2. Juara 2 lebih unggul dari juara 3, juara 3 lebih unggul dari juara 4. Itu sudah menjadi hukum alam dalam kehidupan. Mungkin yang kalian tahu, yang kalian paham,
Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Saya nggak menyalahkannya, karena ada dalilnya. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Kita ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tapi saya sampaikan kepada kalian pada ini malam, Lailatul Itsnain afdalu min Lailatul Qadar wa asyraf min kulli layali. Malam Senin lebih mulia dari malam Lailatul Qadar dan lebih mulia dari seluruh malam yang ada. Kenapa kok bisa begitu? Sebagaimana Sayyid Amin Qutbi menyampaikan, ya Lailatul Itsnaini madza safahat. Apa yang membuat malam Senin lebih mulia dari malam yang lain? Karena Allah tidak akan menciptakan dan tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Enggak akan pernah ada yang namanya malam Isra Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan ada saya dan kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau ngajak kalian semua berpikir, sebuah malam yang itu malam ada lahirnya Nabi, itu malam dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kalian yang hadir pada ini malam, yang dari awal acara sampai detik ini membasahi lisan kalian untuk bersolawat dan menyebutkan nama Nabi? Lalu bagaimana dengan hati kalian yang dalam hati kalian terukir namanya baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan kalian? Saya yakin dan saya berhusnuzon nanti bulan Rabiul Awal di sini pun pasti merayakan Maulid Nabi, dan saya yakin dan berhusnuzon rakyatnya semua mengorbankan harta, jiwa, tenaga untuk mengagungkan bulan kelahiran Nabi. Maka ini yang menjadikan kita semua dimuliakan oleh Allah, karena kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Kurang kompak, jelas apa enggak? Jelas. Kurang semangat, jelas apa enggak? Jelas. Ngestarunduh, sudah. Soalnya memang ada yang aing di dia mah jam 11 teh biasanya las tuliknya, pengajian teh las tulik cenah. Jam 11 nyatu balik. Ini jam 11 lanjut muah. Lanjut muah. Betul. Nanti ada yang ngomong pengajian macam apa jam 11 masih pengajian. Pengajian macam apa jam 12 belum bubar. Saya tanya, orang macam apa yang jam 1 masih dangdutan? Betul atau tidak? Nih kita bahas lagi satu. Walaupun ini bukan opsinya, bukan tempatnya, tapi saya pengen bahas. Biasanya kalau bulan haji, selain acara imtihan, banyak yang kawin, banyak yang nikah. Sudah. Betul apa? Betul. Yang nikah banyak, yang sunatan banyak. Betul. Betul. Saya juga pikir awalnya ini acara nikahan. Soalnya kenapa? Dari awal bulan, enggak awal bulan sih, dari awal tanggal 15 sampai detik ini, kemarin terakhir. Makanya saya sebenarnya datang bisa lebih cepat, cuma terlambat saya hadir ke sini. 21, 22, 23, 24, 25. Kemarin saya ada safari dakwah di daerah Jabodetabek, banyak di daerah Bogor. Itu semua acara nikahan, Pak. Sampai belenak saya nikah, lihat orang nikah lagi. Besok aing mau duit coba ambil lagi. Subhanallah. Dan alhamdulillahnya memang ngundang saya, ya ceramah lah acaranya, nikahan sambil ceramah. Kemarin malam yang seru nih, acara terakhir penutupan sebelum saya pulang ke sini. Ini acara nikahan di sini. Ngundang ceramahnya banyak. Saya termasuk, terus ada Syarifah juga yang ceramahnya, hadrohnya, qori'nya, subhanallah. Meriah acaranya. 1000 jamaah saya yakin ada. Doa saya ceramah aja, saya ceramah di situ jam 1 malam baru saya ceramah. Beres-beres jam 3 baru pada bubar. Di sini jam 3 pada ngapain? Tidur. Ada pengajian sampai jam 3? Ya, ada. Saya kasih tahu lagi sebelum saya jelasin. Kalau untuk agama nggak ada kata kemalaman, saudara. Kalau untuk Nabi nggak ada kata kemalaman, nggak ada kata kehujanan, nggak ada kata kecapean, nggak ada.
untuk agama murah semuanya, saudara. Jangan giliran buat dangdutan, buat orgenan bisa. Giliran nonton bola, nonton Persib sampai jam 2 siang. Pengajian jam 11 bubar. Di Jakarta jam 11 banci karena mulai mangkal. Betul atau tidak? Betul. Singkat cerita begini. Ini nikahan nggak nyampe 1 kilo, saudara. 500 meter sebelum saya nyampe, bahkan saya kekecoh. Saya di mobil, saya melihat ada lighting lampu, ada panggung rijing, terus ada lighting lampu sorot ke atas. Aing buru-buru pakai imamah, buru-buru pakai sorban, suka di acara aing ya. Pas deket, kadang kunaon jadi dak-dikduk ser ya. Dia musik diskotik ya. Cek aing mah acara nikahan satu akan aing ceramah dugem heula. Pas ditingali aya 5 biduan di panggung keur disawer ku aki-aki. Mahal paling. Numpang leuwih kecewa naon. Di tukangan aki-aki aya hiji bapak-bapak make sarung, make kopiah. Milu-miluan nyawereta dangdut. Nauzubillah. Amin. Ini saya jelasin sedikit. Nikah ibadah apa bukan? Ibadah apa bukan? Ibadah. Sunatan ibadah apa bukan? Ibadah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Innal halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas halal, yang haram sudah jelas haram. Man yu'minu billah wal yawmil akhir fatbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tutup yang namanya buruk dengan yang baik, yang jelek dengan yang bagus. Jangan yang bagus ditutup dengan yang buruk. Paginya nikah, akad nikah, disaksikan kiai, didoakan kiai, siangnya dipejeng di pelaminan, malamnya malah dangdutan. Ini yang menjadikan pernikahan jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Sudah. Alhamdulillah, ini nggak usah aneh, nggak usah aneh, nggak usah aneh kalau banyak istri ngebantang sama suami. Nggak usah aneh banyak anak ngebantang sama orang tua. Nggak usah aneh rumah tangga banyak terjadi perselingkuhan karena awal menikahnya saja sudah dikotori dengan kemaksiatan. Apalagi kalau dengan hal-hal yang lain. Makanya saya bersyukur. Saya bersyukur kita berkumpul pada ini malam sama-sama sholawatan, senang saya. Bukan karena saya diundangnya, bukan. Tapi masih banyak orang yang sadar akan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dikumpulnya kita pada ini malam kita dikumpulkan sama Nabi di surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi saya tanya, jadi umat Nabi dimuliakan oleh Allah, senang apa enggak? Kurang kompak, senang apa enggak? Kita punya Nabi mulia apa enggak? Mulia. Kita punya Nabi agung apa enggak? Agung. Kita punya Nabi besar apa enggak? Nah, saya tanya umat Islam Cibayawa, kira-kira siap nggak muliakan Nabi? Siap nggak ngagungin Nabi? Siap membesarkan Nabi? Betul. Kalau ada orang yang cocang-coceng menghinakan kalimat Allah, kalimat Rasul, dan orang-orang yang terkait sama Nabi, kira-kira dia mau melawan? Dia mau melawan. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi zaman sekarang makin aneh, saudara. Ada orang askoli inna kaira matanya kupron. Ya Allah. Ya Allah. Saya bingung sama umat zaman sekarang, bingung, saudara. Bingung. Kiai istiqomah dijauhin, kiai tukang zina didekati. Orang baru dah. Bingung. Ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, umatnya banyak. Ada yang ngaku-ngaku jadi wali, umatnya banyak. Ada yang ngaku-ngaku bisa bahasa Suryani, banyak pengikutnya. Bingung saya. Tapi nggak aneh sih kalau ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi wali, ada orang ngaku jadi orang soleh, nggak aneh. Karena yang nggak ada ngaku jadi dajjal, nggak ada. Betul atau tidak? Betul. Bingung. Yang makin bingung banyak yang ngikutinnya.
Yang makin bingung banyak yang percayanya. Kenapa kok bisa begitu? Gak usah aneh, gak usah bingung. Saya sampaikan kenapa banyak umat zaman sekarang gampang terperdaya dengan ajaran-ajaran sesat. Karena tidak berpegang kepada dua perkara yang dititipkan oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal, Nabi tidak menitipkan warisan. Nabi tidak menitipkan harta, yang Nabi tinggalkan dua perkara. Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan aja nggak usah dulu Al-Quran deh ya, nggak usah dulu Al-Quran. Sunnah Nabi, makan pakai tangan kanan, minum duduk, baca Bismillah, jarang orang lakuin. Pakai sorban, ini sunnah Nabi, bukan pakai yang kiai. Jangan bib aing mah era bib pakai sorban teh bisa diajarkan kiai. Lain dia lain pakai yang kiai, iya pakai yang sunnah Nabi. Siapa pakai gamis eta lain pakai yang kiai, eta pakai yang sunnah Nabi. Tong era kacau kos gitu. Orang banyak malu dengan hal-hal kayak begitu, saudara. Ini yang pakai kerudung, ini perintah dari Allah. Sunnah Nabi, Nabi juga memerintahkan. Jangan malu dengan apa yang kita punya. Pakai siwak itu sunnah Nabi, tahu siwak tahu? Ya, rumah bapak tahu beli rokok wae sia. Siwak beli ku sia. 10.000 hungkul ge bisa, tong rokok dibeli unggal poe siwak antara. Ya, punten aing ge sarua mudutnya sarua aing. Tukang mudut aing ge sarua. Aing mah ahli hisab lain ahli ilmu. Tapi tong poho oge ka sunahna Rasul. Tong poho aing can bisa memang meninggalkan rokok, tapi minimal jangan sampai kita ngerokok tapi malah meninggalkan sunnahnya Nabi. Minimal ada kebaikan dalam diri kita walaupun kita adalah orang yang buruk. Jangan malu. Makanya jangan aneh kalau banyak orang maksiat, kalau banyak orang zina, kalau banyak orang munkarat, saya abdolal. Saya katakan ini semua yang hadir pada ini malam, saya Islam. Kalian semua Islam, tapi belum tentu saya beriman, belum tentu kalian semua beriman. Loh, Bib, saya beriman, Bib. Ada yang jawab begitu. Iman, Bib. Aing nyaho, iman aya genep. Sok muhiji iman kau. Yang kedua iman malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan tahu semua. Beriman. Bullshit. Bohong. Gak usah nomor 1, 2, 3, 4, 5 semua gak usah. Ayo kita bahas satu dulu. Beriman kepada Allah. Kalau ngakunya sih beriman, tapi apakah kalian tahu makna keimanan sesungguhnya? Anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu makna keimanan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Walaupun kau tak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah Maha melihat. Gak usah ngomongin perkara wajib yang gede dulu ya, gak usah ya. Perintah dari Allah kan banyak. Sholat perintah dari Allah, sedekah perintah dari Allah, zakat perintah dari Allah. Saya tanya, menutup aurat di bagian perempuan perintah Allah atau bukan? Perintah Allah atau bukan? Perintah. Jadi menutup aurat pakai tiung hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Tapi aing nyaho sia wajibna pas pengajian doang karak sia pakai tiung. Giliran hareupeun imahnya isuk-isuk tarak pakai tiung sia. Nyaho aing katingali banget sia ieu. Mangkat ka warung make daster hungkul. Kadang aya isuk-isuk ngajemur acup make handuk doang. Padahal eta teh istri kiai, istri ustad, bener teu? Kos kitu teu? Bohong sia. Yakin aing. Coba ibu jawab pertanyaan aing sia kunaon kalau imah kana make tiung kunaon? Sama hareudang tadi. Ari weura sia ngomong hareudang. Bu, punten lamun ibu ngomong hareudang berarti ibu ngomong kos kieu ieu si Habib iraha balik aing geus hareudang tadi make tiung. Kumaha barudak?
wajib. Kadang ayah ibu-ibu awewe make tiung teh lain kusabab perintah Allah, tapi sieun dicarekan ku salaki lamun teu make tiung. Aya teu kos kitu? Aya. Berarti sia make tiung lain kusabab perintah Allah, tapi kusabab carekan salaki lain beriman. So ngomong kenaon deui? Salat. Sodako. Wah, zaman ayeuna jelema sodako hayang katingali ku batur. Betul teu? Jelema kurban, jelema hajinya, kamu di haji ya. Ngan di Indonesia hunkul aya Pak Haji, Bu Haji. Saya datang ke Inggris, datang ke Amerika, Islam di situ, Haji Albert. Jadi hunkul, angkat haji lain kusabab ibadah, tapi hayang dicalukan haji. Namun seandainya ayah menyalukan temake haji, gelo aing haji mahal, calukan aing make haji. Ayah tuh kira ibadah lain kusabab so ayeuna ieu hadir sianya. Saya datang ka dieu pengajian di ibadah atau bukan? Ibadah apa bukan? Saya datang ka dieu kusabab Allah atau kusabab naon? Kusabab Allah apa kusabab naon? Niatnya kusabab Allah. Tapi bedanya hokasih. Namun sia hadir ka dieu kusabab Allah kuduna pengajian mingguan ramena kos ieu. Betul tuh. Dia pengajian mingguan pas kita tetap jadi saling 100 orang kita nyampe nya. 2 orang 5-an. Berarti si hadir kalian bersebab naon. Ini masnya mau terlalu pede. Bener iya. Saya datang kali ini pasti hanya ningali aing. Bu, Pak, kuai berenya hos ya. Manusia datang ke dia yang ningali aing mau menang ibadah sia di dia. Mau menang pahala moal. Kusabab manusia niatan lain kusabab Allah lain kusabab Allah. Datang ke dia yang ningali Habib tah cek Allah bengke di akhiratnya. Lamun arek minta pahala lain ka aing. Toh tak pasti reja tah minta pahala. Tong kitu aing. Wah, jadi berat di akhiratnya kayak. Nah, ayeuna ceramah oge di hareupeun manusia nya moal menang manfaat, moal aing yakin balik tidik sia poho ceramah aing naon. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya nih Pak, Bu, saya kasih tahu semua jamaah, ya, saya kasih tahu. Hadir pengajian jangan lihat siapa yang menyampaikannya, jangan lihat siapa yang memberikan tausiahnya, tapi lihat ilmu agamanya. Aing kadang sok nyeri hatenya. Aing datang ka dieu gelo nu arek salaman jeung aing loba. Bang ngajar salaman yang aing mah. Ngejar salaman aing ngejar. Tapi kiai setempatan dicicingkeun ku sia. Sia ngahormatan aing nu ti jauh, tapi sia teu bisa ngahormatan kiai nu di dieu. Moal manfaat. Jauh tingkatan mulia jauh. Sia muliakan aing, heueuh meureun ningali Habibna. Punten aing ceramah di dieu moal menang manfaat aing geus nyaho. Biasanya aing. Aing ceramah capek-capek tadi nepi gogoakan sagala endah. Paling ngadenge saha jelema sih. Baraha orang sih ngadenge. Nu bisa diamalkeun baraha orang sih. Lamun arek dibandingkeun jeung kiai di dieu nu ngajarkeun alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u. Aya teh di dieu? Aya. Kiai kos itu pahalana leuwih gede ti aing. Leuwih mulia ti aing. Kusabab naon? Sia bisa baca Al-Quran kusabab eta kiai diamalkeun nepi ka ibu bapak pupus pahalana ngalir eta kiai. Lamun aing menang manfaat naon moal menang manfaat. Matana poe bedanya ieu kusabab naon kacauna zaman ayeuna kusabab jeleumana geus karacau kabeh. Jeleumana geus garelok kabeh. Matana tugas aing di dieu lain ngajak sia hayu urang bertauhid. Hayu urang beriman lain. Tugas aing ayeuna ngajakan umat meluruskan umat yang pada bengkok. Soalnya bengkok semua. So maksiat naon orang tadi ngomongkan ajaran sesat ayeuna maksiat naon eueuh. Maksiat apa yang tidak ada zaman sekarang? Nu lalaki sianya tadi aing ngabahas awewe lalaki. Oh lalaki di dia aya teh judi slot. Judi dosa apa ente?
dosa apa ente? Dosa. Ku aing berenya hanya aya dua golongan jelema nu hatena geus keras, dinasehatan moal neura. Ieu jelema pan goblokna. Nu kahiji jelema nu keur mabuk cinta. Aya ningali monyet muncul manana gelis-gelis. Mabuk cinta, betul? Nu kadua jelema nu geus selot. Geus rugi ngedepok deui, geus rugi ngedepok deui, geus menang duit di Zeus. Betul kan? Ya, baik darahnya harusnya pasti ngadengin kasus di mana dikontrol kamarinya penyembelihan awewe tanya. Sok, ayam ku sabab naon eta? Ku sabab judi slot. Boga utang di mana-mana. Biasana jelema nu sok judi slot, motorna dijual. Rumahna dijual. Digadekeun ka Bang Jenam, ngadeko. Geus teu boga duit, nginjem ka Bang Kemo. Betul tuh? Ngomong kan Bang Kemo biasana awewe. Ding awewe deui di soalna awewe panglobana di neraka. Ibu-ibu di dieu aya teu nu nginjem ka Bang Emo? Aya. Coba yang punya hutang sama Bang Emo angkat tangannya. Moal kumaha? Ku aing doakeun saha wae nu boga hutang ka Bang Emo sing dilunaskeun hutangna ku Allah. Amin boga hutang. Nginjem Bang Emo dosa teu? Dosana naon? Riba atau bunga. Manusia nginjem ka jelema nginjem 5 juta ngabalikeun 5 juta moal jadi dosa. Mun nginjem 5 juta ngabalikeun 6,5 juta bunga. Eta dosa. Nya dosana gede pisan. Nya dosana gede pisan KHB. Jelema nu sok riba dosana sarua kos zina jeung kolot sorangan. No, mungkin lah ini. Bener. Jadi bener loba Bang Emo loba. Jelema bisa berhenti judi slot lamun eueuh nu nginjemkeun duit jeung ngadeko. Bener teh? Paku mana? Gantian wargana geus meunang ku aing pakuna kudu meunang ku aing. Ieu desa naon desa ngaranna? Desa Bojong Sari. Bojong Sari. Desa Bojong Sari. Aya paku di dieu. Urang kabeh sepakatnya urang nyieun peraturan. Ya, ieu urang nyieun peraturan. Oke, disampaikan. Teu nyampaikan. Oke, ayeuna di hareupeun beungetan langsung paling sampaikan. Paku urang nyieun peraturan, paku kajeun lah di dieu hukum nyieun peraturan. Naon peraturanna? Patung-patungan we di warganya. Patung-patungan di warga nyieun baleho kok. Untuk gede-gede, sakieu we balehona. Tandang dia baleho nyieun sing loba, eundeun di sakabeh penjuru desa. Naon tulisan di baleho tersebut? Bang Emo dan Bang Keliling dilarang masuk ke desa Bojong Sari. Setuju? Setuju. Terus si Pak Una. Hadir pengajian setuju ya. Ku aing doakeun oge hayu urang amin bareng-bareng. Saha wae nu sok pinjem ka Bang Emo teu tobat-tobat nya teu sadar-sadar hayu urang doakeun sing dimiskinkeun ku Allah. Ning habib doana jore. Kajen teuing aing ngadoa jore daripada sia asup ka neraka. So, arek miskin dunia apa miskin akhirat sia? Lebih baik miskin dunia, betul? Bahaya ngekos kieu teh bahaya soalna naon lamun geus ngabahas ka Bang Emo jeung judi online ieu akar permasalahan ti sakabeh rumah tangga jeung kahirupan. Rumah tangga bisa hancur ku sabab salakina sok main judi online. Rumah tangga bisa hancur ku sabab pamajikanna sok ninjem ka Bang Emo. Ujuk-ujukna bentrok cerai. Jadi faktor ekonomi alasannya padahal naon eta alasannya. Betul atau tidak? Betul. Eta karak tilu perkara kata tadi itu. Encang ngomongkeun masalah perzinahan, sok. Bapak ibunya di dieu punten. Lain ngajarkeun ngomong jorok lain.
Bapak Ibu di dia nu boga anak awewe na sekolah SMP jeung SMA. Punten arek nanya ka ibu bapak, bisa teu ibu bapak ngajamin anak awewe ibu bapak masih parawan keneh? Bisa tuh? Aya nu ngajawab insyaallah, aya nu ngajawab bisa. Punten aya berenya ho ka ibu bapak kabeh. Kalau zaman ayeuna leuwih nyaho HP di mana, kunci motor di mana, emas-emasan di mana, surat-suratan di mana, tapi teh nyaho budak awewe na keur penting-penting aya di mana? Kumaha barudak? Aya nu bisa tadi ibu jawab ngajamin, bisa ngajamin. Heuh, aing mah bisa ngajamin anak aing parawan keneh. Da aing nu ngajaga. Heuh, ibu ngajamin hareupeun beungeut ibu hungkul. Ibu teh nyaho anak awewe ibu di sakola dicekel ku lalaki, dirangkul ku lalaki. Alasanna ala minggu kerja kelompok mampir ke Hotel Oreo. Sok zaman ayeuna nu kos kitu loba teh. Loba teu? Loba. Salah lain salah pergaulan anak lain. Kurang bisa berenya lain pergaulan anak nu salah. Emas akan tetap menjadi emas sekalipun ditaruh di comberan. Emas akan tetap menjadi emas sekalipun ditaruh di tempat yang kotor. Gak bakal pernah hilang kemuliaannya. Seorang anak bakal tetap soleh sekalipun dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Kenapa semua kemaksiatan ini begitu banyaknya? Apalagi anak kecil, kamari sok ningalinya di TikTok kayak kasus budak leutiknya dikitukeun ku kolotna sorangan. Ya homeureuh. Aya kos kitu oge. Nu ngazinah teh lain batur kolotna sorangan. Bari aya deui ya, lamun cek komentar di TikTok mah kayaknya itu bukan diperkosa deh, kayaknya dia lebih pro. Menyala. Aya deui kasus kamari geus lila sih ieu kasusnya geus lila sih ieu kasus. Mun teu salah 2022 ieu teh kasusna. Tilu deh kan. Tilu budak lalaki usia 8 tahun kelas 2 SD memperkosa seorang perempuan usia masih 5 tahun kelas TK. Memperkosa di sini bukan berarti maaf ya, udkhulul faraj ilal khasyafah lah. Ya, yang pelajar Fathul Izar pasti nyaho lah ya. Bukan itu saja, bukan. Berzina di sini yang diraba-raba dan segala macam yang lain. So, aing nanya bu, iya budak leutik geus nyaho pemikiran kos itu menang di mana? Menang di budak leutik zaman ayeuna ibu bapak boga budak leutik masih SD masih TK dibere HP teu? Dibere. Tong nyalahkeun anak ibu bapak, lamun anak ibu bapak salah pergaulan lain ajaran batur, tapi ibu bapak teu ecreukna didik boga budak. Dikasihan HP. Betul atau tidak? Betul. Ada buah busuk yang disalahkan bukan buahnya tapi pohonnya yang menghasilkan buah yang busuk. Ada anak yang buruk, orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anaknya. Nah, ayeuna maksiat loba, kesesatan geus loba. Tong ngomong deui ajaran-ajaran sesat geus pahah loba teuing lah ajaran sesatnya. Aya nu ngaharamkeun maulid tahlil, aya nu ngaharamkeun maulid jeung tawassulan, aya nu ngaharamkeun ziarah. Cicingkeun jelema kos kitu nya. Cicingkeun. Lamun aya jelema nu ngomong maulid haram bid'ah eueuh zaman Nabi jawab kieu we. Heueuh da maulid bid'ah eueuh di zaman Nabi berarti lamun kitu beungeut sia oge bid'ah da beungeut sia mah eueuh di zaman Nabi. Betul tuh? Geus aya si kumpulan tong dipilukeun. Ya. Tong dipilukeun da eta mah hiburan we jeung urangnya. Biasanya memang kalau udah semakin tua semakin lucu sudah. Cicingkeun. Aya si imamnya ngomong Habib terputus nasabnya. Ya, aing beranya kok. Aing beranya. Aya ngarang mati dia. Oh, siangnya. Siap atau saja rumahnya. Dia ngomong masalah kasab habaib. Sebenarnya lain aing nu kudu ngajelaskeun teh lain aing. Lamun aing ngajelaskeun sarua nyuapan diri sorangan.
Kudu mah kiai-kiai di dia ngajelaskeun. Imam ngomong boga tesis. Nasab seorang Habib zaman ayeuna geus terputus di Imam Ubaidillah ibn Imam Ahmad Al-Muhajir cenah. Kudu tes DNA sagala endah. Punten, datang siapa dokter, tes DNA hanya bisa akurat antar bapak dengan anak. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Ubaidillah ibn Ahmad itu kakek kesekian, kebelasan, kepuluhan sekian ke atas. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah akurat dan tidak pernah bisa menjadi dalil dan rujukan. Itu satu. Yang kedua saya sampaikan, lebih baik mencintai orang yang salah daripada membenci orang yang salah. Betul atau tidak? Yang ketiga, namun siapa percaya kasih iman, mangga aing teu ngalahan. Siapa percaya ke Habib zaman ayeuna, mangga silahkan. Lain urusan aing. Sia arek nyalukan aing Habib, arek nyalukan aing kiai, arek nyalukan aing ustad, arek nyalukan aing ajengan, arek nyalukan aing mamang, arek nyalukan aing ujang, teu paduli tugas aing tiba heula nepi ka ayeuna ngaluruskan umat Nabi, menegakkan keadilan, hak-hak batil-batil, teu paduli masalah habaib mah. Nasab mulai jadi kemuliaan. Anak kiai belum tentu bakal jadi kiai. Anak ustad belum tentu jadi ustad. Habib teu mulia, Habib sarua kos jelema oge. Nu mulia ilmuna. Lamun sia embung muliakeun Habib, sok muliakeun ilmuna. Mun sia teu percaya ka Habib mangga. Tapi muliakeun jelema-jelema anu boga ilmu. Eta nu jadi patokan urang. Betul atau tidak? Betul. Ayeuna si Imam Koskil ngomong Habib imigran Yaman menghancurkan Nusantara, memecah belahkan umat, cek manehna kitu. Punten Indonesia merdeka nu ngabela Yaman. Nu nyieun lagu kamardekaan Habib. Nu nyieun bendera Indonesia Habib. Pramuka nyieun Habib. Kunaon Habib caci maki? Cina didiamkeun. Nu jelas-jelas mempropagandakan mengkorupsi uang negara Cina, kunaon dicicingkeun. Betul atau tidak? Betul. Iya tujuanna naon? Memecah belah umat. Umat semakin terpecah belah, semakin gampang ajaran sesat masuk ke dalam umat. Umat terpecah belah, semakin gampang umat diadu domba. Maka saya pesankan kepada kalian 2 poin sebelum saya tutup. Poin pertama, pendidikan yang paling penting zaman sekarang, pendidikan agama. Sekolah penting tuh? Penting. Tapi lamun cek aingnya, sia milu mangga teu kajeun. Mun cek aing ibu boga anak awewe. Anak awewe ibu sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Ujung-ujungna ge dapur. Moal manfaat, naon manfaatna? Lalaki sia sekolah sok mangga tinggi-tinggi sia. Ngajar dokter segala edan neangan gawe zaman ayeuna hese. Lain zaman buka ijazah gampang gawe, nu gampang gawe zaman ayeuna jelema nu boga duit. Asup ode orang dalam. Betul atau tidak? Ujung-ujung ijazah sia jadi wadah gorengan. Aing tengah orang sia rek sekolah mangga, sia rek sekolah heuh sianya arek ngadahar bangku sekolah nepi ka daerah buah mangga. Teu ngalarang aing. Tapi tong poho kana ajaran agama. Tong poho kana ajaran syariat. Kejar dunia, jangan lupa kejar akhirat. Betul? Betul. Ibu balik diri meninggal bisa atau tidak? Bisa. Bapak balik diri meninggal bisa atau tidak? Bisa. Ibu meninggal punten si bapak ngeunah. Yes, aing bisa kawin deui. Pak, bapak meninggal si ibu ngomong, aing menang warisan teh salaki aing. Pak, ibu punten urang meninggal tetangga RT RW lurah moal aya nu paduli ka urang moal. Sakiai-kiaina moal paduli ka urang moal. Punten aing ngomong kitu. Emang paling peduli naon? Nganterkeun ka kuburan, mandikeun jenazah, ngadoakeun mayit, nyolatkeun jenazah, tahlil. Eta hungkul tahlil mun aya besekan. Sok tingali mun aya tahlil tapi teu mere besek, nu hadir rame apa sepi? Sepi. Jalema leuwih paduli ka besek daripada ka sia. Betul teh? Tah
zaman ayeuna. Peduli mah paling pas ngadoa hungkul 1 tahun 2 tahun moal inget kasih moal inget. Sahanya ayeuna geus dimakam heuh geus ceritanya sih. Moal inget. Tapi saya jamin seorang anak tidak akan pernah lupa dengan orang tuanya sekalipun orang tuanya berpuluh-puluh tahun telah meninggal. Sok bapak nunggu sekolah di dia. Nah, bapak nunggu sekolah pasti kan bapak geus eueuhnya. Namun ayah berarti panjang umur, alhamdulillah. Tapi kan rata-rata geus eueuh. Bapak geus eueuh masih ingat tapi ayeuna. Masih sok ngiriman Fatihah. Sok ngiriman tawasul, ziarah ka kolot, leuheung boga anak kos bapak nu bisa paham agama. Kumaha lamun boga anak teu bisa baca Al-Qur'an. Dan faktanya zaman sekarang orang-orang seperti ini yang umurnya sudah dewasa meranjak ke jenjang pernikahan banyak yang buta huruf dengan Al-Qur'an. Fakta atau bohong? Fakta atau bohong? Fakta. Pendidikan yang paling penting sekarang agama, itu yang menjadikan keselamatan buat kita. Itu poin yang pertama. Dan ada pun poin yang kedua, dalam meraih dan meningkatkan elektabilitas agama, jangan pilih-pilih ulama. Jangan ngikutin ulama yang mentang-mentang viral. Oh viral, ikutin. Jangan. Yang viral belum tentu istiqomah. Yang viral belum tentu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang viral belum tentu ilmunya bisa diadu. Lamun sia arek milukeun nu viral, tah si Gupron ge viral. Namun aing nanya si Arif pilukeun si Gupron moal. Bung kan? Geus nyaho sesatna gelo si Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan sesat. Si Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan syirik ka manehna, coba bayangkeun. Kacau teu? Gelo jelema kos kieu. Matana pilukeun ulama naon yang istiqomah ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak viral, nggak jadi masalah. Dan banyak maaf yang di kampung-kampung, yang di pelosok-pelosok yang ilmunya lebih masya Allah daripada yang viral. Jangan karena keviralan baru diikutin, jangan. Ikutin ulama, semua ulama ikutin. Jangan menjadi terpecahnya umat, jangan. Dan saya juga pesan sama ulama-ulama di sini, saya pesan. Tong sok gelut jeung kiai nu sanes. Tong sok musuh-musuhan jeung kiai nu sanes. Ieu kadang aya ustad perang dingin jeung ustad nu sanes. Aya kiai musuh-musuhan jeung kiai nu sanes. Aing derenya hanya tugas kiai mempersatukan bukan memecah belah Namun aya kiai sok musuh-musuhan jeung kiai, hiji eta alamat, lain alamat iman ka Allah, lain alamat iman ka Gusti, lain alamat iman ka Pangeran, lain alamat iman ka Nabi, tapi eta imanna imanuhum fi amplopihim. Ini mau amplopnya ho? Naon amplop isina? Money is everything. Duit itu segalanya. So orang di dieu aya teh butuh ka duit aya teh. Tong kana sia aing ge moal munafik, aing ge butuh ka duit mah. Oh, atuh aing ge butuh. Aing boga pamajikan kudu dibere duit. Aing boga anak arek sakola kudu mayar sakola kudu make duit. Aing ngabangun pondok kudu make duit. Semen. Nulis semenna make duit. Butuh ka duit teh jadi masalah. Nu jadi masalah iman geus ka duit. Lamun iman geus ka duit, duit biru iman biru. Duit berem iman berem. Nu mere duit partai biru iman ka partai biru. Nu mere duit partai berem iman ka partai berem. Nyaho berem. Ari asa nyeruduk. Aya tuh nu kitu. Aya. Aing bisa balik di dieu aman euy. Cukup sampai sini aja ya. Aman. Khair lah pokoknya. Pokoknya mun aing keluar nitip keluarga aingnya sih dijaga we. Alhamdulillah. Kieu sama aing mah. Perpecahan geus loba, politik kacauan geus loba, nu maksiat aya mah bodoh hungkul, kadang kiai aya nu maksiat. Betul? Di Bandung aya kiai boga pondok pesantren 8 santriwatina hamil ku manehna. Na'udzubillahi min nu maksiat lain jelema bodoh hungkul, jelema pinter, jelema boga pangkat bisa maksiat. Ajar sesat geus loba, matakna
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di tali Allah, jangan sampai terpecah belah. Nih, kalau kita nggak usah ngurusin dulu Tasik Malaya gede teuing, Tasik manya gede teuing. Ieu Cibayawak teh hungkul ieu. Kampung wesa kampung heula orang bisa jadikan kampung ieu bersatu alus. Urang bisa ngajadikeun ieu kampung harmonis alus. Urang bisa ngajadikeun ieu kampung kompak alus. Minimal kampung ieu Cibayawak tong ngaranna hungkul bayawaknya. Aja teh ngaranna Cibayawak, mentang-mentang Cibayawak boga loba laki-laki kos biawak deui nya. Betul untuk itu betul. Aja teh ngaranna Cibayawak, air biawak. Tapi ingat, biawak kadang suka menjadi obat, betul? Jadilah air obat untuk warganya sendiri. Kumaha barudak? Jadi saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak. Kira-kira siap bersatu untuk Allah? Siap. Kurang semangat. Siap bersatu untuk Allah? Siap. Siap bersatu untuk Nabi? Siap. Siap bersatu jaga Islam? Siap. Siap bersatu jaga desa? Siap. Betul. Saya pengen dengar semangat semua umat, angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Jam 12 Kagok yang deui. Kurang 10 menit. Aing leureung ngopi euy geus langsung lambung. Ya susu di imah aing. Soprit boykot sia. Soprit. Yuk, budak Israel jangan-jangan. Sebenarnya saya pengen lanjut, jujur saya senang, cinta semua dengan kalian insya Allah ya, senang saya. Cuman jujur saya belum ngerasain kasur di rumah. Saya itu pulang dari Bogor, ini saya minta doanya buat semua jamaah ya, karena selama saya di Bogor banyak musibah yang terjadi. Musibah yang pertama, keluarga saya meninggal. Mungkin kalian tahu beritanya viral di TikTok, kecelakaan mobil Pajero Sport jalan menuju Gresik. Yang meninggal Habib Ali, itu keluarga saya. Ada yang kepalanya putus juga, masih kenapa? Itu semua keluarga kecelakaan. Tapi saya yakin Habib Ali sudah bahagia di surganya Allah. Amin. Karena itu perjalanan untuk hadir ke hall seorang ulama, dalam perjalanan untuk hadir ke tempat yang mulia meninggal. Ya, itu jalan yang baik, insya Allah meninggalnya syahid. Amin. Terus ada lagi kabar duka. Saya punya sepupu, tahu sepupu ya? Sepupu. Anaknya paman saya, Alo, bahasa Sunda nama Alo, ya, aing boga Alo. Istrina karak beres ngelahirkeun. Harusnya senang dong. Tapi yang melahirkan, istrinya melahirkan sampai detik ini belum sadar, masih koma. Anaknya nafas belum normal, masih sesendekan nafasnya, belum membukakan mata dan belum menangis sampai sekarang. Masih ada dalam inkubator di IGD RSPNI Bogor. Doakan biar selamat, biar panjang umurnya. Amin. Kasihan anak pertama soalnya, ya kasihan. Terus saya punya kakak juga, baru beres pengangkatan 5 tumor dalam tubuhnya. Jadi sekarang lagi tahap pemulihan, tiap hari harus dicek, dirawat, sambung makan selang. Doakan biar sehat afiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pun doakan di sini kalau ada warga, rakyat, masyarakat yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya. Udah, jadi kemarin ceritanya saya dari Bogor, harusnya siang zuhur tuh saya sampai. Cuman karena tadi pagi saya harus datang ke tempat kakak saya, terus juga ada istirahat sebentar, akhirnya siang baru jalan dari Bogor. Nyampe ke Ciamis tadi jam 7 malam. Nyampe ke rumah boro-boro yang namanya makan, belum makan. Wah, ini nyaho di dinas disiapkan sih. Nyaho aing tapi kan di mah candahar gitu. Mandi alhamdulillah geus aing mandi nya. Dari kejebar kejebur lah gitu nya. Make sampo hungkul teu make aing salah euy. Arek
melek sabun malah melek sampo ke awak jadi licin kan awak. Make acup segala endah asal ya acupnya can dicuci ku aing teh. Jadi rada bau keringat lah kajan lah gitu nya. Sengit lah. Can sare segala endah jadi nya punten lamun teu bisa dilelenya kajen ya. Ya aing balik dieu baliknya kajen ya. Siap Isa aing gitu. Kajen kali. Emang tuh tangan aing ngadarek deuk teh salah teu dicadah hari. Emang kadang begitunya. Kurang paduli ka umat tapi umat kana paduli ka urang teh. Ya curhat we. Anggeus lah pokona mah hayu urang tutup tapi sataasan tutup urang baca salat barengan ya. Setuju? Setuju. Tong balik sia. Kadang urang maca shalawat balik we jelema teh. Nganggapna geus beres. Balik pas doa geus beres karak balik ka imam masing-masing kajeun. Al barakatu fil akhir yang namanya keberkahan ada di akhir. Kita baca sholawat ahlik. Tahu sholawat ahlik? Wa ahliki zalimin bil zalimin. Ini kan asyir biasanya. Asyir kan artinya sibukkanlah. Kalau ini ahlik lebih kejam lagi. Celakakanlah. Siapa? Orang Israel yang ngebantai muslim di Palestina. Kita baca ini sholawat dengan niat biar orang-orang Israel yang membantai umat Islam Allah habiskan mereka sehabis-habisnya. Amin. Wa makaru wa makarallah fa innallahu khairul makirin. Orang mau makar sama kekasih Allah, makar sama agama Allah, biarkan Allah yang balas kemakaran mereka. Kita berkah baca sholawat, mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal Amin. Yang selanjutnya, saya lagi bangun pondok pesantren di Ciamis, di Dusun Babakan, Desa Cipaku, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Doakan biar pembangunan diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Saya punya majelis di Tasikmalaya, Manunjaya ada. Hadir kalau mau silahkan setiap malam Ahad. Kalau mau hadir ke Ciamis ke rumah saya silahkan. Aing buka imah karena buka pantau. Ya, serius, buka pantau. Arek datang jam balahage mangga. Silaturahmi ke imah aing mangga. Malam Senin ayeuna aya pengajian di rumah, mangga bisi bade hadir mah. Di mana lingkungan Pereng, Desa Benteng, Caket, Dishub. Unsia mau motor madep ke dieu nya, masuk Cirahong, keluar lampu merah, belok kanan geus patok lurus weh nya, nepi ka aya pom bensin patok deui, teh aya pinggir tanyakeun we Imam Habib di mana insyaallah terangnya datang malam Senin. Aya pengajian rutinan. Terus doakeun oke ya. Insyaallah saya baru niat dengan keluarga besar majelis di sini ada Ustaz Om, Ilal Mustafa dan yang lain-lainnya. Kita mengadakan agenda besar Ciamis bersolawat bulan Januari, harusnya bulan Desember, cuma bulan Desember nggak dapat jadwal. Bulan Januari 50-50% insya Allah akan mengundang Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab di Ciamis. Itu tapi baru 50-50, nggak tahu beliau bisa apa enggaknya, tapi baru dapat bulan Januari, belum dapat tanggalnya. Nah, adapun kalau seandainya Habib Rizik nggak bisa, menantu beliau Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Qos. Ini acara tahlil akbar, tawassul akbar, tabligh akbar, santunan kurang lebih ada 200 anak yatim, sunatan massal gratis dan nikah massal gratis. Bisa jadi arek nu nikah, enggak? Datang ke dieu, datang ke kadinya. Mawa calon sorangan tong minta calon ti aing. Mangga boleh ngandung mangga aing kenalan. Tapi aing kemarin tahkan oke bisa di bisa ngadat ka aing kabeh ieu. Dan itu dari Habib Hanif, dan untuk ghasidahnya insyaallah yang sudah fix Habib Zain dan bin Yahya. Zain bin Yahya, terus juga insyaallah Buya Yahya pun hadir dan Ustadz Ki Haji Idrus Ramli. Udah masih kenal dong, singa aswaja. Ya, muridnya aja bisa malahin iman, apalagi gurunya. Nah, Allah untuk tanggalnya nggak tahu, belum dapat tetapnya, tapi saya minta doanya diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal. Amin. Kita baca sholawat sama-sama. Hadroh tadi aing geus ngomong saya kembali berat, aing teh sholawatan. Di jog keur loba euy. Isukan kudu manggung deui. Oh nya geus atuh mangga, tong pohonnya bagi-bagi ceuk aya. Kita baca sholawat sama-sama, angkat suaranya. Nanti sambil baca sholawat, saya mau jualan produk saya. Sebetulnya produk saya banyak.
Ada bukhur, tahu bukhur? Hah? Masa ternyau? Bukhur itu wangian. Yang kalau yang berangkat umroh, berangkat ke Ka'bah tuh ya, suka ada yang ngibarin asap ke Ka'bah, itu namanya bukhur. Cuman saya nggak tahu apa kalau bukhur. Saya jual bukhur termurah se-Ciamis Tasik. Satu kantong cuma 30.000, saudara. Isi 40 picis, bisa 40 hari saya madulkan imam. Yang serbuk ada, top, cuma nanti deh insya Allah ya. Bisa online kok bisa ambil online. Diantar kok yang kalian kelah. Om dewe tompohonya. Nah, nu ayeuna ku aing jual parfum. Saya jual parfum. Emang Habib teh era ngajual parfum. Kajun teuing aing ngajual parfum daripada aya kiai ngajual agama. Kumaha aing ngajual parfum dia lain yang sasaha dari umat untuk umat. Saya bangun pondok pesantren untuk majelis kegiatan rutinan di rumah saya, untuk hidup anak-anak santri di rumah saya. Karena jujur saya punya anak santri di rumah, ada 3 dari Bogor, ada dari NTT, terus nanti akhir bulan 2 dari Jambi dan 2 dari Kalimantan. Itu semua gratis, daftar gratis, bulanan gratis, nggak ada biaya sedikit pun. Dahar sarua, dahar jeung aing, naon nu aing dahar jeung manehna. Fasilitas geunah santri aing mah. Kamar, kasur, spring bed, AC. Wifi aya, wifi serius. Wifi. Odeh biasa. Itu namanya santri khidmat ya. Jadi ada orang khidmat sama saya ya. Seperti itulah fasilitasnya. Nah, saya jual parfum ini nggak pakai alkohol, murni bibit. Ibu beli parfum ini, beak datang ke toko parfum di Tasik Manunjaya, sing dijamin ku aing moal manggihan sia parfum kos kitu. Kunaon racikana aing sorangan nu ngaracik, dan aing nu ngaracik sabulan sakali beda racikanna. Jadi ibu beli ayeuna wangi kos kitu, bulan hareup moal aya deui wangi kos kitu. Moal aya deui karena memang aing nu ngaracikna sorangan. Beda-beda setiap bulannya. Enggak pakai alkohol, jadi bisa dipakai ketika sholat. Kalau yang perempuan itu identik warnanya putih. Yang laki-laki wanginya ada oud bukiyah. Kalian cari sendiri oud bukiyah, per milinya aja di pasaran 8.000 rupiah per mili. Aing ngajual 20.000 jeung 8 mili oud bukiyah original tanpa campuran. Jadi per botolnya dimahar dengan harga 20.000 rupiah. Nggak pakai alkohol, foto. Kalau ada yang mau beli silahkan, ente dikajin. Yang penting doakan sing aing ngabangun pondok dilancarkan ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang laki-laki warnanya agak butek atau agak coklat-coklatan, yang perempuan warnanya putih. Foto bisa nanti dicek semua. Sambil nanti kita baca sholawat sama-sama. Ada santri-santri saya yang bakal nanti mengelilingkan parfum kepada semua jamaah. Ada yang mau beli silahkan, kita baca sholawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlikin zalimin bidalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlikin zalimin bidalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina
sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bil zalimin. wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. semua angkat tangannya, angkat suaranya. Ilahi las-solih wala aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil alim. Aduh Gusti abdi sanes Sali surga namun tegiat nahan neraka. mugi Gusti kersa maparinan obat ngahampurakeun dosa nu kaliwat. Sekali lagi, ilahi rasulil mirdasi ala wala aqwa ala naril jahili ahli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil alim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir ini kalau misalkan seandainya ada, ini saya juga punya ada satu bisnis. Jadi memang kenapa alhamdulillah kehidupan untuk anak-anak santri semua di rumah itu bisa terjaga karena kita bukan hanya dakwah. Karena kalau dakwah mau ngarepin duit bukan tujuannya, bukan arahannya. Dan berapa sih kalau dari duit dakwah?
nggak bakal pernah bisa yang namanya untuk menutupi daripada kebutuhan. Makanya kita diajarkan Nabi dulu berdagang dan juga berdakwah, kita pun harus berdagang dan berdakwah. Saya ada punya bisa memberikan visa, beda dengan travel. Saya yang menjual tiket ke travel, travel jual tiket ke jamaah. Saya yang jual tiket ke travel. Jadi jatuhnya semua lebih murah. Untuk haji furoda itu haji plus yang berangkat pada tahun tersebut. Orang-orang semua pasaran travel menjual 400 ke atas untuk haji plus. Saya hanya menjual 330 juta. Apalagi kalau seandainya mau backpacker atau backpacker ya, mandiri, 250 sudah bisa mendapatkan fasilitas sama seperti jamaah haji yang lain. Dan adapun di sini ada kerajinan atau ada hal yang bisa diekspor keluar, silahkan. Karena nggak bakal pernah yang namanya mustahil, nggak bakal pernah. Kemarin saya alhamdulillah bisa mengekspor cicak. Bisa ditulis cicak. Daerah Magelang, Jawa Timur, itu ada satu kampung yang ngeburu cicak. Tapi dikeringin cicaknya. Udah jadi cicak kering, saya ekspor ke Cina jadi obat-obatan. Warganya makmur, jadi bisa mendapatkan dan meningkatkan UMKM desa. Misalkan di sini ada, silahkan, bisa hubungi saya. Terus kalau saya pengen beli dong tali bukur atau gahru, bisa ke siapa? Bisa melalui nomor telepon 0821121889222. Nah, ada di bawah. Nah, itu juga nomor untuk pendaftaran anak pondok pesantren. Silahkan kalau mau. 08211889922. Nanti adalah rekamannya pasti ya, insya Allah bisa dilihat, bisa melalui nomor telepon tersebut. Intinya terakhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada ini malam jadi berkah manfaat buat kita semuanya. Ilmu yang disampaikan ada manfaat buat kita. Satu lagi, saya mohon maaf kalau seandainya ceramah saya dari tadi ngebahas sia aing. Lain sudah Ciamis ya tamu. Saya teman juga Ciamis ya. Terus ya, iya penistaan Ciamis ya. Saya jatuhkan ke aing sih. Ente, lain pesawat Ciamis ente. Aing memang belajar Sunda tiba heula geus bisa. Kan sok rada isin ngomongna. Ku sabab Sunda aing mah beda. Lamun siang ada har hayam, aing ada har koto. Sunda aing Sunda Banten. Lamun di dia kan mah asa anehnya ngomong siadanya asa kasar lah gitu kan. Namun di Banten siapa biasa wae. Jadi hapunten misalkan aya bahasa Sunda nu teu pas di dieu mohon dihampura mal. Alhamdulillah. Kalau ada juga yang belum kebagian parfum, yang belakang mau beli parfum nanti bisa langsung datang ke sini aja. Nanti ada anak-anak yang standby di sini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Saya pamit undur diri atas segala kekurangan, mohon maaf. Syukran jazilan jazakumullah khairan ala ihtimamikum wa ala jalisikum wa ala hadirikum fi hadzal makan al-mubarak. Syukran jazakumullah khair. Ahsanul jaza. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.